Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan dosen pengampu Ibu Putri akan menjelaskan materi konsep Good Corporate Governance. Kelompok 5 terdiri dari Muhammad Fikri Andarwa dengan NPM terakhir 250, yang kedua Nabila Saida Maulia dengan NPM terakhir 252, dan yang ketiga Naira Mentari Utama dengan NPM 253, yang keempat Isnania Adawiyah Nisalia Ali dengan NPM terakhir 268, yang kelima Niken Stasi Harlambang dengan NPM terakhir 272, dan saya sendiri Rehan Arif Ramadan dengan NPM terakhir 274, dan yang ketujuh Octavia Ramadhani dengan NPM terakhir 352. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian. Meskipun GCG sudah sangat populer, namun saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commit Inggris 1992. Yang pertama ada Cadbury Commit of United Kingdom menyatakan bahwa GCG adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua, Forum for Corporation Governance in Indonesia (FCGI) 2006 menyatakan kesetujuannya dengan Cadbury Commit of United Kingdom. Yang ketiga, Sutrisno Agnes 2006 mendefinisikan bahwa GCG merupakan suatu tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD tahun 2004, di mana mendefinisikan Good Corporate Government ini sebagai sebuah struktur, bukan hanya sebuah aturan, di mana seperti kerangka bangunan yang isinya ini ada pemegang saham, direktur, dan manajer yang berfungsi untuk menentukan suatu tujuan perusahaan dan alat apa yang akan dipakai untuk memantau apakah kinerja suatu perusahaan ini sudah bagus atau tidak. Lalu yang kelima ada menurut Wahyudi Prekarasa di dalam Sutrisno Agus tahun 2006, di mana Good Corporate Government ini didefinisikan sebagai mekanisme administratif di mana Good Corporate Government ini adalah suatu aturan permainan yang mengatur hubungan antara semua pihak atau stakeholder, mulai dari komisaris hingga karyawan, sehingga mereka ini memiliki sistem intensif yang jelas untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan. Nah, di sini ada 3 tingkatan Good Corporate Government, di mana yang pertama ada Good Corporate Government di dalam arti sempit, di mana fokus kepada hubungan internal yang paling inti, yaitu seperti RUPS atau pemegang saham, lalu ada BOC atau komisaris, dan BOD
atau direksi, di mana ini adalah dapur utama dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada manajemen korporasi, di mana aturan good corporate government ini harus dijalankan oleh para manajer dan karyawan. Kalau tidak ada manajer dan karyawan, aturan yang sudah disediakan hanya menjadi suatu teori saja, jadi tidak ada prakteknya. Lalu yang ketiga ada good corporate government dalam arti luas, di mana suatu perusahaan ini tidak hidup sendirian, tetapi juga harus mengatur hubungan dengan pihak luar seperti pemerintah, kreditur, pelanggan, dan masyarakat. Sehingga perusahaan tersebut bisa sukses karena lingkaran besarnya ini mencakup semua stakeholder yang ada. Nah, dari kedua slide tadi, di sini bisa kita lihat terdapat 4 pilar utama dalam good corporate government. Yang pertama ada wadah, di mana good corporate government ini tidak hanya untuk perusahaan milik swasta, tetapi juga untuk organisasi yang bersifat sosial atau berasal dari pemerintahan. Lalu terdapat model dari good corporate government ini, di mana model ini, GCG ini merupakan sistem yang sehat, di mana isinya adalah nilai-nilai dan prinsip bisnis yang benar. Lalu yang ketiga ada tujuannya, di mana poin pentingnya di sini itu good corporate government ini bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mencegah adanya manipulasi atau fraud, di mana meningkatkan nilai bagi semua pihak dan memastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu yang keempat ada mekanisme. Intinya di sini mekanisme ini untuk mempertegas siapa yang melakukan apa. Contohnya seperti peran, wewenang, dan tanggung jawabnya, baik secara internal maupun eksternal, agar perusahaan ini berjalan menjadi lebih baik. Halo semuanya, saya Niken Sesi Herlambang dengan NPM 3 digit terakhir 272. Di slide ini kita bakal bahas tentang prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Singkatnya, GCG ini adalah aturan main atau sistem tata kelola supaya hubungan antara bos, manajemen, dan semua orang yang terlibat dalam perusahaan itu berjalan sehat, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, kalau merujuk ke National Committee on Governance atau NCG, sebenarnya ada 5 prinsip utama, tapi di sini kita soroti 2 poin fundamental dulu. Yang pertama adalah transparansi, di mana perusahaan wajib terbuka, jujur, dan nggak ada yang ditutup-tutupi soal informasi penting kepada semua pihak terkait. Yang kedua adalah akuntabilitas, artinya setiap bagian di perusahaan harus punya fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Tujuannya apa? Supaya pengelolaan perusahaan itu nggak berantakan dan beneran efektif. Jadi nggak ada istilah lempar tanggung jawab kalau terjadi suatu masalah. Prinsip ketiga adalah responsibilitas. Di sini perusahaan nggak cuma mikirin untung, tapi juga harus taat aturan hukum dan peduli sesama, dampak sosial ke masyarakat, serta lingkungan sekitarnya. Lalu yang keempat ada independensi, di mana perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak luar yang punya kepentingan pribadi. Jadi benar-benar objektif ke perusahaannya. Yang terakhir ada prinsip kewajaran atau fairness. Intinya, perusahaan wajib memperlakukan semua orang yang terlibat, mulai dari pemegang saham sampai karyawan, secara adil dan setara sesuai hak mereka masing-masing. Dengan 5 prinsip ini, sebuah perusahaan baru bisa dibilang punya tata kelola yang sehat dan terpercaya. Yang gak kalah penting yaitu manfaat GCG. Kalau kita belajar dari sejarah, krisis ekonomi itu sering banget dipicu karena tata kelola perusahaan yang buruk.
ada oknum yang melakukan kecurangan seperti manipulasi data atau laporan keuangan yang ujung-ujungnya bikin investor rugi besar dan nggak percaya lagi sama pasar modal. Nah, di sini GCG hadir sebagai solusinya. Dengan menerapkan prinsip yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, kita bisa membangun kembali rasa percaya para investor. Intinya, kalau perusahaan sehat dan jujur, investor pun akan merasa aman buat tanam modal, dan itu bakal bikin ekonomi kita jauh lebih stabil. Saya sebagai Nadila Saido Maulia dengan NPM akhir 252 akan menerangkan mengenai manfaat Good Corporate Government yang telah dijelaskan oleh teman saya pada slide sebelumnya. Menurut Jagger DKK tahun 2003 mengatakan bahwa paling tidak ada 5 alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu 1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, berdasar analisis, ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Yang ketiga, internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. 4. Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. 5. Secara teoretis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu, Indra Surya dan Ivan Yustiavandana tahun 2007 mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 2. Mendapatkan biaya modal. 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. 5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. GCG sendiri merupakan suatu sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi, manajer, dan pihak berkepentingan lainnya dalam perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengawasi kinerja perusahaan. Konsepnya itu mencakup sistem dan proses yang mengatur pengelolaan perusahaan, lalu seperangkat aturan dan nilai yang mendukung praktik bisnis yang sehat, dan yang terakhir, hubungan yang jelas antara pemegang saham, manajemen, dan stakeholder. Tujuannya penerapan GCG yaitu meningkatkan kinerja perusahaan, menciptakan nilai tambah bagi stakeholder, mencegah manipulasi dan kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, dan yang terakhir melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak terkait. Prinsip dalam GCG sendiri ada 5 prinsip, yaitu transparansi. Transparansi sendiri merupakan sesuatu yang harus dijelaskan secara jelas dan akurat, seperti informasi keuangan yang harus dijelaskan secara jelas pada para pemegang saham dan stakeholder. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas seperti contohnya perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada pemegang saham. Lalu prinsip yang ketiga ada responsibilitas, yaitu perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan tanggung jawab sosial. Prinsip yang keempat ada independensi. Pengelolaan perusahaan harus bebas dari benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun. Dan prinsip yang terakhir yaitu kewajaran. Perusahaan harus memperlakukan semua pemegang saham dan stakeholder secara adil. Terima kasih. Organ khusus dalam penerapan GCG. Yang pertama ada organ tambahan dalam Good Corporate Governance. Yang pertama, A. Komisaris independen, B. Direktur independen, C. Komite audit, D. Sekretaris perusahaan atau Corporate Secretary. Yang kedua, ada komisaris dan direktur independen. Yang pertama, pihak yang netral, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Kemudian tidak memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan perusahaan, dan bertugas melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham minoritas.
Nah, jenis independensi ada dua. Yang pertama ada independent in fact, yaitu independen dalam pengambilan keputusan, dan yang kedua ada independent in appearance, yaitu terlihat independen dan tidak memiliki hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya, ada komite audit dan sekretaris perusahaan. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pengawasan perusahaan. Tugas utamanya yaitu mengawasi sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi laporan keuangan, mengkaji proses audit eksternal dan independensinya, dan menyusun laporan tugas komite audit. Selanjutnya, ada sekretaris perusahaan yang memiliki peran utama. Yang pertama, menjadi penghubung perusahaan dengan pihak luar seperti investor, regulator, dan publik. Yang kedua, mengelola dokumen dan informasi perusahaan. 3, menyimpan daftar pemegang saham, risalah rapat direksi, dan RUPS. Yang keempat, mendukung penerapan Good Corporate Governance. Urgensi dan tujuan GCG di BUMN. Yang pertama, kinerja BUMN yang rendah. Persentase keuntungan terhadap total harga atau return on assets BUMN secara keseluruhan pernah berada di titik krisis, yaitu hanya sekitar 3,6%. Yang kedua, akar masalah atau penyakit BUMN. Kinerja rendah ini berkorelasi langsung dengan lemahnya tata kelola yang ditandai oleh yang pertama, pemberian remunerasi direksi yang berlebihan dan tidak terikat pada target. Yang kedua, intervensi pihak luar atau pemegang saham secara berlebihan pada operasional. Yang ketiga, operasional perusahaan dalam perusahaan oleh pihak manajemen. Kemudian C, tujuan implementasi GCG. Pemerintah atau Kementerian BUMN mewajibkan GCG untuk memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan yang transparan dan profesional, serta menyukseskan program privatisasi. Saat ini, saya akan menjelaskan prinsip tentang tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan Good Corporate Governance, yang dimana tujuannya supaya perusahaan ini dapat dikelola secara profesional, transparan, dan tidak korupsi. Nah, GCG ini memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama ada transparansi, yang dimana perusahaan itu harus terbuka dalam memberikan informasi penting seperti laporan keuangan, keputusan manajemen, dan kegiatan perusahaan. Lalu yang kedua ada kemandirian. Perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa campur tangan dari pihak luar atau konflik kepentingan. Yang ketiga ada akuntabilitas, yang dimana setiap bagian perusahaan harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang keempat ada pertanggungjawaban, yang dimana perusahaan itu harus mematuhi hukum dan aturan yang berlaku, seperti membayar pajak, mengikuti regulasi pasar modal, dan menjalankan bisnis secara etis. Lalu ada kewajaran atau fairness, yang dimana perusahaan itu harus bersikap adil kepada semua pihak seperti investor, karyawan, dan masyarakat. Lalu ini ada transformasi sebelum dan sesudah GCG. Yang pertama itu sebelumnya itu direksi atau komisaris itu sering dipilih karena kepentingan politik. Terus pengawasan perusahaan lemah, dan nggak ada komite auditnya. Kalau sesudah GCG itu perusahaan dipilih berdasarkan manajemen dipilih berdasarkan kompetensi profesional. Terus ada komite audit untuk mengawasi laporan keuangan, serta ada satuan pengawas intern bekerjanya yang lebih kuat. Yang dimana artinya perusahaan menjadi lebih transparan, profesional, dan terpercaya. Selanjutnya, pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin berinvestasi. Nah, di pasar modal itu diperjualbelikanlah instrumen keuangan jangka panjang seperti saham. Saham itu seperti bukti kepemilikan perusahaan, terus obligasi, dan derivatif. Nah, fungsi pasar modal sendiri yang pertama bagi perusahaan itu untuk mendapatkan dana untuk mengembangkan usahanya, seperti perusahaan menjual saham untuk mendapatkan modal. Yang kedua bagi investor. Nah, kalau bagi investor itu tempat menanamkan uang untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga bagi ekonomi negara, yang pertama mendorong investasi, dan yang kedua membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi pasar modal itu sangat penting untuk perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, jadi agar pasar modal berjalan dengan baik, ada beberapa lembaga yang berperan penting. Yang pertama ada
Bapepam LK, yang dimana ini tuh adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur pasar modal. Tugasnya yaitu membuat aturan, mengawasi perusahaan, serta melindungi investor, yang dimana sekarang fungsi-fungsi ini itu tuh udah diambil alih oleh OJK. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia, yang dimana ini adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham dan efek lainnya. Lalu ada lembaga clearing, yaitu lembaga yang menyelesaikan transaksi saham setelah terjadinya jual beli. Fungsinya itu memastikan pembayaran selesai dan saham berpindah ke pemilikan. Yang keempat ada emiten. Emiten itu perusahaan yang menjual saham atau obligasi kepada masyarakat. Contohnya ada perusahaan yang melakukan IPO, Initial Public Offering. Yang kelima ada underwriter, yang dimana underwriter itu perusahaan yang membantu emiten menjual sahamnya ke investor. Tugasnya membantu proses IPO dan menjamin saham yang diterbitkan itu bisa terjual. Selanjutnya ada investor, yaitu pihak yang setiap saat melakukan pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal. Lalu ada akuntan publik, yaitu lembaga yang melakukan audit laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan yang diperiksanya sebelum penerbitan sekuritas. Kemudian ada notaris, yaitu lembaga hukum yang memberikan dasar keabsahan secara legal pada berbagai kegiatan penting perusahaan. Contohnya adalah jual beli aset tetap perusahaan, peminjaman uang, dan sebagainya. Selanjutnya ada konsultan hukum, yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tersebut tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain. Lalu yang terakhir ada konsultan keuangan, yaitu lembaga yang dapat diminta jasanya oleh emiten untuk memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan suatu instrumen sekuritas. Contoh jasa yang diberikan itu adalah mengenai struktur keuangan, penaksiran harga instrumen sekuritas, dan sebagainya. Selanjutnya adalah definisi GCG dalam perbankan. GCG merupakan sistem pengaturan dan pengendalian yang digunakan untuk mengatur bagaimana sebuah bank dijalankan dengan baik. Sistem pengaturan ini mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, seperti pemegang saham, pengurus yaitu direksi dan komisaris, kreditur, pemerintah, karyawan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, GCG juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, yaitu sistem yang mengarahkan dan mengawasi kegiatan bank agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu struktur organ dan tata kelola di Indonesia. Di Indonesia, sistem tata kelola menggunakan two-board system yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam sistem ini terdapat beberapa organ utama perusahaan. Yang pertama adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan organ tertinggi dalam perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris. Yang kedua adalah Dewan Komisaris, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan secara umum serta memberikan nasihat kepada direksi. Dan yang terakhir adalah direksi, yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank untuk kepentingan perusahaan serta mewakili bank di dalam maupun luar pengadilan. Yang terakhir adalah organ khusus untuk memperkuat GCG. Untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, perusahaan biasanya memiliki beberapa organ tambahan. Yang pertama adalah komisaris independen, yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dan menjaga objektivitas dalam pengawasan perusahaan. Yang kedua adalah komite audit, yang membantu atau mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris. Dan yang terakhir adalah sekretaris perusahaan atau corporate secretary, yang bertugas memastikan komunikasi serta memastikan perusahaan mematuhi peraturan atau administrasi yang berlaku. Oke, itulah presentasi kami pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, kami meminta maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.